Pernahkah Anda bertanya kenapa di NU ada orang yang dihormati hanya karena sebuah nasab? Kenapa ada kiai-kiai desa yang kitabnya tebal tapi kalah suara dari orang yang bermodal jaringan? Dan kenapa 3 tahun terakhir NU ini seperti digeser ke model legitimasi yang baru? Bukan lagi soal ilmu, tapi soal siapa dekat siapa. Nah, di episode kali ini saya akan membahas terkait tentang genealogi kekuasaan NU, nasab, ilmu, dan jaringan. Siapa sebenarnya yang menguasai NU? Nah, kita akan membongkar bagaimana genealogi kekuasaan NU itu sendiri dari Ba'alawi yang mengandalkan nasab, ke Nusantara yang mengandalkan dan mengedepankan ilmu pengetahuan, hingga modernis NU yang mengandalkan jaringan global. Jadi kita akan membahasnya dalam 3 sudut pandang yang berbeda dan sebagai 3 pilar kekuasaan, baik nasab, ilmu, dan jaringan. Yang pertama, ketika kita bicara tentang Ba'alawi sebagai legitimasi nasab, analogi sederhananya begini. Kalau perusahaan itu punya brand, ya, maka Ba'alawi itu punya nasab sebagai brand untuk spiritualitas. Jualkan satunya, itu dengan brandnya adalah nasab. Nah, poin intinya adalah brand tersebut yang dianggap sebagai cucu Nabi, yang memperoleh kehormatan secara otomatis sebagai zuriat Nabi. Kemudian warganet itu sulit mengkritik karena otomatis itu akan dicap kurang adab. Kemudian nasab dijadikan legitimasi sosial dan dakwah dimanapun berada, baik offline ataupun online gitu ya. Dan fenomena 3 tahun terakhir ini, narasi yang dibangun yaitu dengan jangan bahas nasab, itu membentuk sebuah kultur inti yang sangat kritik. Kultur inti yang di luar untuk orang bisa mengkritik atau dibilang anti kritik lah. Nah, studi kasusnya adalah polemik nasab versus keimat. Ya. Kemudian tuduhan PKI ISIS kepada Kiai Pribumi termasuk PWLS, itu juga kepada pendirinya atau ketua umumnya yaitu Gus Abbas. Padahal Gus Abbas cucu dari seorang ulama yang memperjuangkan ketika 10 November. Masa dibilang ISIS atau PKI hanya karena bahasanya konteksnya adalah mengganti penceramah yang provokatif dan konteksnya bukan membubarkan pengajian. Namun alih-alih di framing anti pengajian dan seterusnya, yang membentuk sebuah framing bahwasanya yang membubarkan pengajian adalah PWI dan PWI itu PKI dan atau ISIS. Nah, analoginya adalah sebuah sekolah di mana ada murid yang selalu dapat nilai A, nilai yang bagus, tapi hanya karena dia itu adalah anak seorang pemilik sekolah, jadi lebih diistimewakan. Nah, yang kedua, Kiai Nusantara. Kiai Nusantara ini legitimasinya adalah ilmu dan pesantren. Ini lebih mengedepankan itu. Nah, basis otoritas NU sejatinya adalah ilmu, bukan nasab. Siapapun itu, walaupun memang kiai-kiai itu keturunan daripada Wali Songo katakanlah, kemudian sanadnya itu juga bisa bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengedepankan nasab, ilmunya. Makanya tidak pernah menjual nasab untuk kepentingan dakwahnya. Justru malah lebih dihormati. Karena ulama lebih mengedepankan ilmu dan ulama adalah seorang pewaris Nabi. Nah, kiai-kiai desa itu punya sanad kitab yang jelas, bukan sanad darah. Jadi kalau Ba'alawi ini memperkenalkan diri dengan nasab, ilmunya belakangan. Entah ada atau tidak ya, kita nggak tahu. Tapi nasabnya dulu, orang artinya akan segan dan otomatis itu akan mendapatkan sebuah legitimasi menghormati zuriat Nabi. Nah, kehormatan ataupun legitimasi mereka tuh muncul dari sebuah kealiman ya kepada kiai-kiai pesantren itu. Bukan keturunan. Mau siapapun itu kiainya, ya nggak peduli dengan keturunannya. Sesambung atau tidaknya, siapapun beliau di masa lalu leluhurnya itu nggak peduli itu. Lebih kealiman. Contoh studi kasusnya Kiai Haji Marzuki Mustamar yang dihormati akar rumput. Ya nggak peduli juga dengan keturunan, tapi dihormati. Kiai Imad dengan sanad keilmuan yang kuat juga tidak
perlu melegitimasikan, oh saya lebih mementingkan sebuah keturunan si anu, si fulan. Enggak. Kiai Kampung justru menyelamatkan NU ketika konflik itu ada. Analoginya gini, kayak desa itu seperti sumur tua. Sumur yang tidak modern, tidak kelihatan glamor lah katakanlah, tapi tanpa mereka kampung itu mati. Kalau nggak ada Kiai Kampung. Makanya kita suka ingat, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita tahu agama itu juga dari guru-guru kita di zaman masa lalu, ulama kampung juga. Namun hari ini bergeser legitimasinya, lebih mengedepankan legitimasi kepada kelompok yang mengutamakan nasab daripada keilmuan. Yang ketiga, modernis NU, ya, legitimasi jaringan dan institusi. Nah, ini berkaitan dengan intelektual kampus, aktivis, ya, kemudian yang lebih mengedepankan dalam ilmu modern, kemudian diplomasi internasional PBNU, terus kemudian figur-figur seperti Gus Yahya ini yang kuat secara jaringan global. Nah, studi kasusnya apa? Undangan-undangan tokoh asing di forum PBNU, kemudian keterlibatan penasihat internasional, konflik elit versus akar rumput, karena agenda global tidak diterjemahkan ke bahasa yang lebih ke detail ke pesantren. Analoginya adalah mereka seperti orang yang bicara bahasa Inggris di warung pecel, ya, ngomong, ya, bicara pakai bahasa Inggris di warung-warung biasa gitu loh kan. Orang melihat canggih, oh canggih, tapi nggak connect gitu loh. Jadi terlalu pede, namun ya nggak connect gitu loh, nggak relevan, ya. Cuma untuk buat gaya-gayaan buat apa gitu kan. Nah, yang paling utama adalah pergeseran 3 tahun terakhir dari ilmu ke jaringan, kemudian ke nasab. Nah, fase 1 2021 sampai 2022 di awal kepemimpinan Gus Yahya, NU itu diarahkan ke citra global, branding Islam Nusantara internasional, hubungan resmi dengan Barat, kemudian diplomasi peradaban, figur-figur akademis modern diberi posisi yang sangat strategis. Studi kasusnya apa? Ya, Forum Akbar Internasional PBNU, kemudian kedekatan PBNU dengan tokoh-tokoh Barat. Kemudian fase kedua tahun 2022 sampai 2023, konflik internal mulai terasa. Kiai pesantren mulai tidak nyaman. Ada tanda-tanda ketegangan antara Suriah dan Tanfiziyah. PCNU mulai berani menegur PBNU yang ada di pusat. Akar rumput mulai membaca pola. Loh, ini NU bukan lagi rumah kiai, ini mau dibawa kemana NU gitu loh. Ya, studi kasusnya adalah pemecatan Keimat, pemecatan KJ Masuki Mustamar, ketegangan struktur organisasi gitu ya. Kenapa saya dari kemarin menyebut pemecatan Keimat dan KJ Masuki Mustamar? Karena ini berkaitan, ya. Akar konflik ini kan berkaitan dengan pemecatan semena-mena sampai hari ini akhirnya apa yang Gus Yahya tanam itu yang dituai sekarang dengan beliau dipecat oleh Fatah, kita bicaranya. Kemudian fase 3, ya, fase 3 itu tahun 2023 sampai tahun 2025. Penguatan kelompok Balawi. Narasi yang mengatakan bahwasan jangan bahas nasab, ya. Nasab Balawi itu harus husnuzon. Ini yang kata daripada Gus Yahya kepada warga NU. Nah, sekarang warga NU juga menuntut balik. Gus, mendingan husnuzon aja deh dengan Suriah, atau sebaliknya Kiai Miftah husnuzon aja dengan Gus Yahya kalau memang nggak terlibat Zionis. Selesai masalahnya, damai kembali gitu loh. Apa yang mereka sampaikan kepada warga NU kita balikkan lagi dengan berhusnuzon. Kemudian Kiai Pribumi diserang, ya. Akar rumput makin sadar adanya distorsi otoritas. Kemudian citra Islam Nusantara dianggap menjauh dari akar pesantren. Ya, studi kasusnya jelas polemik nasab versus Kiai Nusantara gitu ya. Warga NU yang mulai kritis, mulai mempertanyakan dengan kaidah-kaidah akademik. Video-video kritik di akar rumput viral, gitu kan. Nah, ini yang perlu jadi waspada. Nah, ada pertanyaan, kenapa pergeseran ini membahayakan NU? Dampak yang pertama bisa kita lihat, bisa kita analisis, kiai pesantren itu terpinggirkan. Ilmu kalah adalah simbol, ilmu kalah oleh nasab, ilmu kalah oleh legitimasi klan Balawi, gitu kan, yang nggak mau diverifikasi secara ilmiah. Kemudian kealiman kalah dengan oleh keturunan, gitu ya. Akar NU kehilangan patron yang
jelas secara moral. Nah, NU itu menjadi sebuah ajang perebutan otoritas. Nasab versus ilmu, pesantren versus jaringan global, tradisionalisme versus modernisme global atau liberal, dan seterusnya. Nah, dampak yang ketiga, krisis kepercayaan warga NU itu mulai muncul. Sejak studi kasus yang terdekat lah kita bicaranya aja, pemecatan Gus Yahya oleh Suriah, respon PCNU Seloraya yang kemarin sudah dijelaskan oleh Kaji Mubarok, ya, beliau men-caretaker banyak PC, NU, dan PWNU yang ada di Indonesia. Juga itu bermasalah juga, berarti kan setelah organisasi yang terpusat itu tidak ada keperhatian terhadap masalah itu, termasuk tidak ditandatangani SK sebanyak 70-an dan seterusnya. Nah, analoginya adalah NU seperti rumah tanpa izin penghuninya. Akhirnya apa? Semua merasa ditinggal. Itulah kondisi NU sampai hari ini. Dan bagaimana masa depan NU? Ya, kita kembali ke ilmu atau lanjut kepada legitimasi seperti nasab. Legitimasi sebuah kelompok, membela kelompok yang sejatinya mereka ini bukan sebagai keturunan Nabi, ya. Dan NU harus kembali ke kitab kuning, bukan ke keturunan ataupun legitimasi nasab. NU harus kembali ke Suriah, bukan ke penasihat asing. NU kembali ke kiai desa, bukan ke jaringan global. Dan kalau NU ingin selamat, ia harus kembali ke tangan yang membesarkannya. Siapa? Kiai, santri, pesantren, dan ilmu. Bukan nasab, bukan jaringan asing. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama,
jalan yang kita tempuh. Ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaruan.